Baik, selamat datang Rani. Selamat siang. Selamat Oke, siang, Mbak. oke, terima kasih ya sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara siang menuju sore hari ini. Jadi ini untuk mengkonfirmasi saja dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin terkait gimana menyusun pemberangkat pembelajaran Face Inquiry sampai mempraktikannya, merevisi ulang seperti itu. Nah, eh, dari pembelajaran kemarin yang sudah kita lakukan, selama menyusun perangkat pembelajaran 5A Inquiry itu ada kesulitan atau tantangan yang dihadapi atau tidak? Dan, Oke, Mbak, izin menjawab ya, Mbak ya. Untuk tantangan dan kesulitan itu mungkin kalau di bagian eh, merancang modul ajar atau bahan ajarnya itu, kan saya ini nggak punya kayak contoh modul ajar inquiry itu seperti apa gitu. Jadi saya harus cari-cari sendiri. Terus ketika saya mencari itu terkadang itu banyak versinya. Kayak ini nggak tahu yang tepat ini seperti apa, yang benar itu seperti apa. Jadinya kayak ya saya kurang yakin dalam membuat modul ajar itu karena saya nggak punya patokan yang benar itu seperti apa. Begitu, Mbak. oke, kemarin juga sudah saya berikan kayak modul panduannya ya. Kemarin dipakai nggak, Lerani? Ya, Modul panduan, Mbak. iya, yang panduan pembuatan inquiry seperti itu. Oh, yang waktu Mbak dulu itu yang Kak jelasin di PPT itu ya? Iya, iya betul, yang itu. Terus kenapa Mbak? Mohon maaf. Iya, terus itu bisa digunakan nggak kemarin? Kan bingung ya tadi ya untuk Nah, gimana itu bagaimana? bisa digunakan Mbak. Itu sangat sangat membantu. Tapi terlepas dari PPT yang Mbak kasih itu kan pasti kayak butuh referensi lagi, butuh tambahan lagi. Jadi kayak, oh aku harus mencari kembali, aku harus mencari mencari lebih banyak lagi cara-caranya itu seperti apa gitu Mbak. Tapi sebenarnya udah sangat membantu seperti itu. Ya, oke. Kan kalau di fase inquiry ada 5 fase, yang 5A itu kan ada 5 fase ya. Engage, explore, kemudian explain, elaborate, sama evaluate. Nah, dari fase-fase itu ada nggak yang dari Rani merasa kesulitan gitu ketika menyusun skenario pembelajarannya? Kemungkinan itu dari kelima tahap 5E itu mungkin waktu penerapan langsung ketika micro teaching itu yang menurut saya bagian susah itu ketika eh bentar Kak, bagian itu Kak elaborate itu yang kayak kalau nggak salah itu yang kita ngasih kasus baru tapi di permasalahan yang masih sama itu kan ya. Iya, iya betul. Ya, pokoknya di bagian itu saya merasa agak kesulitan karena harusnya kan guru itu kayak menahan dulu jawaban yang benar itu seperti apa. Nah, itu kan harus kayak menunggu siswanya untuk menjawab dari pertanyaan saya kan Kak. Nah, itu terkadang kayak saya ini nggak sabaran. Kadang saya kayak, ih gemes gitu loh. Itu saya kayak yang kayak yang membuat saya kayak tantangan yang agak kesulitan seperti itu. Itu Iya, sih. jadi gemes ya biasanya kalau nunggu siswa yang tidak langsung menjawab gitu. Ya, betul. Ya betul. Terus kemarin ambil materi apa ya, Rani ya? Kemarin aku ambil materi radiasi kalor. Oh, radiasi kalor, oke. Ya, tapi Kemudian, di hmm? kemarin tuh waktu saya micro teaching itu ya Kak, saya tuh tidak ngasih pretest post test gitu sih ingat saya. Oh iya, jadi nggak ada pretest, pretest sama post testnya ya? Iya, Mm-mm.
Kemudian nih, kalau kemarin kan ada dibagi dua kelompok ya kalau nggak salah. Mm, Untuk I ya, dua kalau nggak tiga gitu Kak. oh Oh dua 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 dua. iya, Maaf ya Kak ya. hmm, ya nggak apa-apa, aman. Kemudian kalau semisal nih, kalau misal ada dua kelompok kayak gitu, misal di kelas, terus kemudian ternyata dengan latar belakang yang berbeda mungkin, terus kemudian fenomena fisikanya sama yang diamati kan kemarin kemarin yang radiasi kalor. Nah, tetapi eh, ternyata hasilnya itu berbeda kayak gitu. Nah, gimana tuh Rani untuk menyikapi hal tersebut? Hmm, Berhubung waktu kemarin itu micro teaching, alhamdulillahnya data yang saya ambil waktu praktikum itu sepertinya sama ya Kak ya. Tapi mungkin kalau menemukan masalah yang Kakak berikan ini, saya mungkin akan menanyakan ke kelompok yang datanya kurang tepat. Mungkin saya akan bertanya tentang prosedur yang mereka lakukan itu sesuai dengan LKPD yang saya berikan atau tidak. Dan mungkin setelah itu saya akan mencoba berdiskusi bersama semua kelompok ya utamanya. Tapi lebih utamanya ke kelompok yang salah itu untuk kayak sama-sama meluruskan atau membenarkan konsep yang salah gitu Kak. Membenarkan langkah-langkah yang salah dan itu otomatis akan mengubah konsep yang sebelumnya mereka dapatkan ketika sebelum praktikum. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Sampai ke konsep yang benarnya. Begitu. Oke, jadi untuk prosedur ketika kegiatan eksplorasi dari siswa itu apakah harus sama sesuai dengan LKPD yang diberikan atau boleh nih berbeda kayak siswa ada yang ide untuk prosedurnya agak dirubah-rubah tapi mungkin nanti hasilnya sama gitu. Boleh nggak kalau dirubah-rubah seperti itu? Hmm, Mungkin itu tergantung apa ya Kak. Kalau harusnya kalau buat praktikum itu kan sesuai dengan prosedur LKPD ya. Tidak mungkin kita kayak menemukan atau mencari cara pendek buat sama ke hasil yang sama juga. Karena itu pasti nanti akan apa ya ibaratnya kalau di lab nanti kita takutnya tidak sesuai dengan SOP yang sudah tertera gitu ya Kak. Jadi kayak ya baiknya sesuai dengan apa panduan tata cara LKPD gitu karena sebagai guru sebelum memberikan praktikum langsung ke siswa pasti kayak sudah mencoba praktikumnya terlebih dahulu di rumah gitu Kak. Oke, ya seperti itu ya. Eh, Ketika proses penyusunan perangkat pembelajaran itu yang dirasakan tadi kan ada bingung untuk menyusun karena kurangnya apa ya contoh gitu ya tadi ya. Mm-mm. Mm. Nah, kalau untuk proses implementasinya ada nggak fase-fase atau tantangan yang dihadapi oleh Rani? Mungkin kalau ketika implementasi menggunakan model pembelajaran Inquiry 5E ini, itu tantangan dan kendala yang saya hadapi itu kadang mengondisikan kelas. Dan kemudian itu kan Kak, kemarin kan dibatasi waktu 30 menit per sesi atau per majunya kita gitu kan. Nah, itu kan pasti kayak saya sebagai gurunya kan kayak takut kehabisan waktu, terus habis itu kayak was-was juga kalau misalnya kelebihan waktu pun itu juga mengurangi poin saya. Terus ketika di kelas pun pasti kan berbagai macam anak itu kita temukan. Nah, itu mengondisikannya itu terkadang ya cukup effort karena kan pasti ada yang memperhatikan, ada yang kayak ya udah berlalu gitu aja. Jadi kayak ya susahnya di situ sih Kak, mengondisikan kelas sama membagi waktu gitu. Oke, kalau menurut Rani nih, untuk faktor penyebabnya adanya tantangan-tantangan tersebut itu dari mana? Apakah dari eksternalnya, dari siswanya itu tadi, atau juga ada internal mungkin dari Rani yang merasa gugup atau ternyata penyusunan perangkat pembelajaran skenario-nya itu masih ada yang miss gitu.
Nah, mungkin kalau yang mengondisikan kelas itu, mungkin itu ada faktor dari eksternalnya juga ya Kak ya, karena kan tergantung siswanya juga. Kalau siswanya pas tantrum, ya kalau saya kalau pas tantrum kemungkinan karena apa ya kompetensi pedagogik saya itu tidak se tidak sekokoh itu atau mungkin belum terbentuk sepenuhnya. Jadi kadang masih kurang untuk apa ya Kak membuat siswa yang tantrum ini menjadi tenang gitu. Dan mungkin dari kompetensi profesional saya terkait kayak memahami materi. Iya Kak ya. Kalau memahami materi itu profesional ya. Ayo, yang Pokoknya oh, pokoknya itu kalau terkait memahami materi itu mungkin karena saya ya kurang saya tetap apa ya kayak saya kadang merasa kurang untuk memahami materi yang saya berikan itu. Jadi kayak saya ya kurang pede menyampaikannya. Ini sudah benar dengan teorinya atau belum? Ini udah sesuai sama yang diajarkan di buku atau belum gitu, Kak. oke, seperti itu. Kemarin juga untuk perangkat pembelajarannya, apakah direvisi seperti itu? Direvisi, Kak. Nah, untuk proses revisinya itu yang paling berperan besar dalam proses revisinya itu dari apa? Dari mungkin ketika sudah melakukan praktek langsung mengajar, itu dari situ tuh kayak bisa ngerevisi yang skenario pembelajarannya itu, Kak. Yang mulai dari tahap 5E yang awal sampai tahap evaluasi itu dari situ kayak saya bisa merevisi oh sebenarnya oh baiknya itu ketika waktu engage itu seperti ini waktu elaborate itu seperti ini gitu jadi saya merasa terbantu sekali ketika merevisi perangkat ajar saya tuh. Oke, jadi proses revisinya lebih ke ketika sudah mempraktekkan itu ya. Jadi kerasa kurang-kurangnya di mana gitu. Ya Gitu. betul sekali. Oke, dalam proses ini, kalau praktik kemarin ada nggak yang kayak bikin panik atau bikin, aduh kok nggak sesuai gitu? Ada nggak part yang bikin kayak gitu? Kalau part yang bikin panik itu kayaknya waktu praktikum saya ya kak ya ketika kan itu ada waktu 30 menit. Jadi saya harus kayak mengalokasikan waktunya untuk praktikum itu sebaik mungkin kan ya, Kak. Ketika saya mencoba praktikum itu di rumah, itu berhasil-berhasil aja, Kak. Tidak ada kendala apapun, lancar. Tapi ketika waktu di kelas dengan keriuhan dari siswanya itu, dengan waktu yang sudah saya alokasikan mungkin sekitar 15 menit, itu tidak cukup. Jadi saya kayak harus apa ya menggugui mereka padahal itu sebenarnya tidak boleh kan ya kak ya maksudnya saya terlalu terlihat sangat-sangat terlihat untuk kayak ayo cepetan gitu kan jadi kayak ya di situ sih kak. Ya, oke. Baik. Kemudian untuk faktor penyebab nih, kalau semisal atau gimana nih cara untuk Rani mengevaluasi dari apa yang sudah dilakukan kemarin gitu. Mungkin apa hal-hal yang bisa dipelajari gitu. Dari yang sudah saya lakukan kemarin waktu micro teaching itu mungkin yang bisa saya pelajari itu kayak hmm, sebagai calon guru ini lebih lebih tepatnya kayak harus bisa percaya diri, terus harus bisa mengondisikan kelas, terus harus walaupun panik itu pembawaan kita harus tetap kayak santai, tetap profesional, tidak tidak terlalu terlihat tergupuh-gupuh gitu, Kak. Kurang lebih itu sih, Kak. Oke, ada nggak perbedaan mungkin dari awalnya yang menganggap inquiry itu seperti ini, kemudian setelah ada prosesnya kemarin itu jadi tahu, oh ternyata inquiry itu prosesnya seperti ini atau nggak seperti ini gitu. Ada nggak, Sarah? Ada sih, Kak. Ada banget. Nah, kan mungkin waktu di kelas itu kan udah dapat materi dari kakak ya, dari mbak yang kayak menjelaskan di PPT itu
banyak itu kan, tapi saya agak lupa ya Kak ya. Nah, kalau saya tuh ngerasa gini, saya pikir itu kayak praktikum, alah praktikum mah enak, alah mengondisikan kelas itu kayak dengan saya angan-angan itu kayak oh gini 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 itu kayak udah berhasil gitu kan. Tapi ketika sudah melakukan melakukan micro teaching itu kayak ternyata ada hal-hal yang tidak terduga dari pemikiran saya sehingga kayak ngerasa oh ternyata inquiry itu walaupun praktikum cuma praktikum aja ternyata kayak prosedurnya itu agak lumayan kompleks ya terus kayak harus eh, memberikan apa pertanyaan pemantik terus kayak harus menghubungkan ke permasalahan baru jadi kayak lebih kompleks gitu aja Kak dan ternyata kayak oh, pembelajaran inquiry ini sangat, sepertinya menurut saya ya, itu kayak sangat-sangat cocok dengan pembelajaran fisika yang kayak harus memahami sebuah konsep itu yang utuh dan benar gitu. Gitu sih, Kak. Ya, oke. Terima kasih banyak, Rani. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau disampaikan nih dari yang sudah dipelajari kemarin. Hmm, kalau kemarin apa ya? Kalau ditanyakan kembali kok saya sudah lupa. Tapi Iya. mungkin sudah cukup deh, Kak. Untuk saat ini cukup. Oke, ya sudah. Eh, terima kasih banyak ya Rani atas bantuannya untuk wawancara pada sore hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih banyak Rani. Sama-sama, Kak.